Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, semoga selalu sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Jangan lupa disimak ya. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Oke, jadi suatu makhluk hidup adalah setiap individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Nah, jadi paham ya pengertian dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, setelah kita tahu apa itu makhluk hidup, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, suatu hal dikatakan sebagai makhluk hidup jika dia memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri makhluk hidup itu dapat bernafas. Nah, setiap makhluk hidup pasti bernapas. Setiap makhluk hidup juga memiliki berbagai jenis alat atau organ untuk bernapas tergantung ukuran tubuhnya, lingkungan tempat hidupnya, dan riwayat evolusinya. Contoh, organisme ikan bernafas dengan insang. Kemudian, pada daerah daratan, banyak makhluk hidup yang bernafas dengan paru-paru. Nah, apa saja sih yang bernafas dengan paru-paru? Contohnya seperti manusia, mamalia, burung-burungan, amfibi. Nah, selain itu juga tumbuhan bernafas dengan stomata dan lentisel. Ciri yang kedua yaitu dapat bergerak. Nah, makhluk hidup itu dapat bergerak loh. Bergerak ini berdasarkan posisinya. Pergerakan makhluk hidup ada yang aktif dan ada yang pasif. Kemudian, sistem gerak makhluk hidup memiliki alat yang berbeda-beda tergantung tempat hidup dan evolusinya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti golongan burung bergerak di udara menggunakan sayap. Selain itu, hewan seperti gurita bergerak dengan tentakel dan lintah bergerak dengan otot perut. Yang ketiga yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemampuan merasakan rangsangan atau iritabilitas adalah ciri makhluk hidup. Nah, rangsangan ini bentuknya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, aroma, dan suhu. Misalnya, pada hewan ayam jantan akan berkokok pada pagi hari. Kemudian, putri malu akan menurunkan daunnya saat disentuh. Dan tikus akan peka hidungnya saat mencium aroma makanan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang keempat yaitu memerlukan makanan. Makhluk hidup dalam bertahan hidup memerlukan makanan loh. Semua makhluk hidup memerlukan asupan energi dan nutrisi dalam tubuhnya. Nah, asupan energi dan nutrisi ini terkumpul dalam makanan. Misalnya, pada tumbuhan memerlukan air dan unsur hara sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kemudian, pada hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karnivora. Karnivora adalah pemakan daging. Contohnya seperti harimau, buaya, serigala, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu herbivora. Herbivora ini adalah pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, lalu kambing, kerbau. Itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Kemudian omnivora ini adalah pemakan segalanya loh. Nah, contoh dari omnivora yaitu kita sendiri nih, kita sebagai manusia itu
kita memakan segalanya. Kita bisa memakan daging, kita juga bisa memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, diingat-ingat ya, jangan sampai terbalik antara karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Nah, secara fisik, makhluk hidup akan bertambah besar seiring melangsungkan kehidupan. Ukuran besar ini dikarenakan volume, jaringan, dan sel tubuh yang bertambah loh. Contoh dari tumbuh dan berkembang, kita contohkan dari manusia ya. Manusia berasal dari embrio, kemudian janin, kemudian berubah lagi menjadi bayi, kemudian berubah menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu adalah contoh dari tumbuh dan berkembang. Yang keenam yaitu dapat bereproduksi. Nah, makhluk hidup melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi berbeda-beda loh. Ada yang secara seksual atau disebut juga dengan generatif, yang biasanya dikatakan dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua yaitu aseksual atau biasa disebut juga dengan cara tidak kawin. Yang ketujuh adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Diingat ya. Nah, secara umum adaptasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Contohnya seperti apa? Adaptasi morfologi ini contohnya seperti bentuk paruh setiap burung dan bentuk gigi hewan berbeda-beda tergantung jenis makanannya. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini misalnya hewan seperti sapi, kerbau, lembu, ia memiliki enzim selulase untuk mencerna makanan. Dan yang terakhir adalah adaptasi perilaku. Contoh dari adaptasi perilaku adalah paus ke permukaan laut untuk mengambil udara sebagai proses pernafasan. Dan yang terakhir adalah ekskresi. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sisa-sisanya melalui sistem ekskresi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada tumbuhan akan melepas oksigen, kemudian pada hewan seperti monyet akan mengeluarkan air seni dan feses yang merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan tubuh. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Diingat ya, suatu hal akan dikatakan makhluk hidup jika memenuhi ciri-ciri tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies mereka masing-masing. Pada dasarnya, perkembangbiakan makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu cara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Nah, untuk generatif sendiri yaitu terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina loh. Sementara perkembangbiakan vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu cara perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama yaitu ovipar. Untuk ovipar ini adalah cara perkembangbiakan secara bertelur. Nah, apa saja sih perkembangbiakan dengan cara bertelur? Contohnya seperti
unggas, reptil, ikan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu vivipar. Cara perkembangbiakan vivipar biasa juga disebut dengan cara melahirkan. Nah, contoh dengan cara melahirkan yaitu ada kera, kucing, anjing, paus, dan mamalia lainnya. Dan yang terakhir adalah ovovivipar. Ovovivipar ini merupakan kombinasi dari dua jenis perkembangbiakan sebelumnya loh. Nah, jadi ovovivipar ini perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Nah, contohnya seperti platypus, kuda laut, ikan hiu. Itu adalah contoh-contoh perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Diingat-ingat ya, antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tunas. Hewan dapat berkembang biak dengan tumbuh tunas, awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah porifera dan hidra. Kemudian yang kedua yaitu membelah diri. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya seperti amuba. Dan yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pembiakan aseksual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian. Setiap belahannya dapat berkembang menjadi organisme baru. Contohnya yaitu jenis cacing, misalnya cacing pita. Kemudian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama, spora spora adalah ukuran yang sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ada tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua yaitu tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya yaitu pisang dan bambu. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang membesar dan berisi. Umbi ini dibagi menjadi 3 loh. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang keempat yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi loh. Bedanya ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima yaitu stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya loh. Contohnya seperti tumbuhan stroberi. Baik, itulah pembelajaran mengenai makhluk hidup dan proses kehidupan. Jangan lupa dipelajari ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu besok lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.